Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kalian? Tetap semangat kan dalam mengikuti kegiatan MPLS pada hari kedua ini? Baik, tentunya di hari kedua ini kalian sudah mengenal wali kelas kalian tentunya. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Pada materi adaptasi kebiasaan baru ini, tentunya kita harus melalui langkah-langkah yang aturan supaya kita terjauh dari pandemi COVID ini. Awal yang kalian lakukan di sini adalah, atau sekolah yang kita lakukan di sini adalah proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Yaitu artinya begini, karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, penyakit kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan-golongan tersebut dapat diberikan opsi work from home atau WFH. Selanjutnya yang dilakukan adalah screening zona lokasi tempat tinggal. Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggal atau WFH. Selanjutnya adalah lakukan tes COVID-19. Tes ini disarankan dengan metode RT-PCR sesuai standar WHO. Jika secara teknis terdapat keterbatasan biaya atau reagen, maka dapat dilakukan opsi pooling test dengan jumlah sampel kurang dari 30. Guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening diberi tanda. Bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening untuk COVID-19, maka dapat diberikan tanda. Selanjutnya adalah sosialisasi virtual. Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar lakukan sosialisasi virtual adaptasi kebiasaan baru atau AKB ke orang tua, peserta didik, guru, dan staf sekolah. Lalu atur waktu kegiatan belajar mengajar. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi durasi di sekolah. Selanjutnya adalah data dan cek kondisi. Guru kelas terpilih wajib mendata dan cek kondisi peserta didik dan orang tua peserta didik secara virtual sebagai screening awal. Peserta didik atau orang tua peserta didik yang sakit diberikan keringanan tetap belajar di rumah hingga dokter menentukan sehat. Tentunya yang Ibu harapkan kalian akan selalu sehat dan terbebas dari COVID-19 ini. Lalu dilihat posisi duduk. Pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1 meter. Bila memungkinkan, pakai pembatas plastik. Selanjutnya, guru tidak berpindah kelas. Guru kelas diupayakan tetap atau tidak berpindah kelas. Menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari peserta didik dan tidak mobile. Screening harian. Screening harian sebelum berangkat untuk guru, peserta didik, dan karyawan lewat handphone. Jika suhunya di atas 37 sampai dengan 38 derajat, batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain, maka jangan ke sekolah. Fasilitasi kontak puskesmas, klinik atau rumah sakit terdekat. Tidak berkumpul. Pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah.
Screening fisik. Di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, peserta didik atau karyawan yang meliputi suhu. Harus bermasker kain tentunya dan tidak tampak sakit. Penerapan aturan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Penerapan aturan adaptasi kebiasaan baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19. Aturan adaptasi baru meliputi selalu wajib bermasker, mengatur jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Selain itu, tidak ada pedagang luar atau kantin dan peserta didik dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Informasi pencegahan corona. Pemasangan informasi pencegahan COVID-19 seperti di gerbang sekolah dan kelas. Disinfektan. Menjaga kebersihan kelas, meja, dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari. Tutup tempat bermain. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul. WFH bagi yang berpergian, guru, karyawan, atau peserta didik yang pulang berpergian keluar kota dan luar negeri diberi waktu WFH atau belajar dari rumah selama 14 hari. Disiapkan dukungan UKS dan psikologis harian di sekolah. Pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah, juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah. Sementara itu, aturan spesifik lain disesuaikan dengan lokasi dan kondisi. Kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap, maka tidak boleh dipaksakan. Sementara SMA Negeri 6 Kota Bandung ini, pelaksanaan lapangannya sudah disiapkan adalah: pertama, yang kita lakukan ini adalah sosialisasi dan fasilitasi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Seluruh area sekolah didesinfektan, diprioritaskan area yang sering dikunjungi. Seluruh guru dan karyawan sekolah mendapat sosialisasi virtual terkait strategis KBM dan silabus masa COVID-19 ataupun masa pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Seluruh guru mensosialisasikan strategis KBM masa COVID-19 atau AKB kepada orang tua peserta didik secara virtual. Pendataan kesehatan guru dan karyawan sekolah, pendataan kesehatan peserta didik melalui wali kelas. Tentu kalian pun nanti ada pendataan kesehatan oleh wali kelas kalian sendiri tentunya. Sekolah bersih dari pedagang baik di dalam maupun di luar sekolah. Pengaturan tempat parkir. Sekolah menutup area tempat berkerumun. Sekolah menyediakan wastafel, sabun cuci tangan, hand sanitizer di depan gerbang sekolah dan kelas. Sekolah menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh. Bangku guru, karyawan sekolah dan peserta didik diberi jarak minimal 1 meter. Tempat ibadah atau masjid menggunakan aturan protokol COVID-19, yaitu pada saat melaksanakan ibadah atau sholat, jumlah jamaah dibatasi. Jarak antara jamaah minimal 1 meter. Pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Pihak sekolah pun menyiapkan vitamin dan obat-obatan. KBM dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi nanti kalian saat memasuki area sekolah, seluruh warga sekolah dicek suhu tubuh. Jadi apabila suhu kalian di atas di antara 37 sampai dengan 38 ke atas, kalian tidak boleh hadir di sekolah. Peserta didik dibiasakan mencuci tangan yang benar sesuai dengan informasi yang disiarkan pada layar TV di sekolah. Lalu peserta didik hadir dalam satu kelas dibagi menjadi 2 rombel dalam 1 minggu per jenjang. Seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker polos ya, tidak bercorak.
Peserta didik tidak perlu cium tangan kepada guru, tetapi cukup mengatupkan kedua tangan sambil sedikit menundukkan kepala di hadapan guru. Peserta didik wajib membawa makanan dan minuman serta perlengkapan makan dan minum dari rumah. Peserta didik wajib membawa seperangkat alat sholat bagi muslim. Saat jam istirahat, peserta didik tidak diperkenankan keluar kelas. Jam istirahat digunakan untuk makan di dalam kelas dan guru memberikan relaksasi, bisa berupa nyanyian atau gerakan di tempat. Setelah jam istirahat dan selesainya KBM, peserta didik diingatkan kembali untuk mencuci tangan atau membersihkan menggunakan hand sanitizer. Waktu KBM selesai, kepulangan peserta didik diatur pada setiap kelas untuk menghindari peserta didik berkerumun saat pulang sekolah. Orang tua tidak diperkenankan memasuki area sekolah tanpa izin pihak sekolah. Apabila akan mengantar barang atau makanan kepada peserta didik dapat disampaikan ke Satgas COVID-19. Pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul, hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah. Orang tua atau orang yang mengantar dan menjemput peserta didik wajib menggunakan masker. Selanjutnya adalah satu kelas dibagi menjadi 2 rombel. Pembelajaran dilaksanakan dalam satu kelas dibagi menjadi 2 rombel dan kehadiran peserta didik 1 minggu sekali setiap jenjang, dengan pelaksanaan KBM berlangsung hanya 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena masker kita kekuatan untuk menahan virus ini adalah sampai dengan 4 jam. Contoh, kelas 10 KBM berlangsung 1 minggu pada minggu pertama. Kelas 11 KBM berlangsung 1 minggu pada minggu kedua. Kelas 12 KBM berlangsung 1 minggu pada minggu ketiga, dan seterusnya. Materi dibuat dengan stimulasi, identifikasi masalah, mengumpulkan, pengolahan informasi, generalisasi. Materi yang dibuat akan diupload dalam portal guru. Peserta didik yang WFH belajar dari video atau slide pembelajaran yang telah disediakan oleh sekolah. Materi pembelajaran dipadatkan dan mengintensifkan komunikasi dengan orang tua peserta didik. Untuk menunjang kenuntasan KD, dilakukan penggabungan mata pelajaran dengan memerhatikan tingkat kesulitan KD dan rasio kemunculan KD dalam satu subtema. Penggabungan ini bisa pelajaran fisika menyatu dengan matematika, lalu biologi dengan fisika, atau dan seterusnya. Secara rutin berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dengan menyampaikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, serta menjelaskan program sekolah agar selaras pendidikan di sekolah dan di rumah. Itulah yang Ibu bisa sampaikan. Semoga kalian bisa memahami, dan pada saat kalian nanti memasuki SMA Negeri 6 Bandung ini, kalian sudah paham dalam materi adaptasi kebiasaan baru. Demikian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.